Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Alven Elias di kota Fukuoka, Jepang. Teman-teman, hari ini saya mau berbicara tentang keadaan politik di Jepang. Oke, mungkin teman-teman tahu ya, pada 2 hari yang lalu, tanggal 28 Agustus 2020, kita ketahui bahwa Perdana Menteri Abe Shinzo menyatakan dirinya berhenti. Waktu itu saya selesai pemotretan, tiba-tiba di handphone saya ada notification dari berita dari Yahoo Jepang bahwa Perdana Menteri Abe menyatakan dirinya berhenti. Lalu saya bilang, wah, tiba-tiba ini. Terus saya buka WhatsApp grup. Waktu itu saya dapat tag dari Mas Ade Metro TV. Nah, disitulah saya baru cari tahu. Nah, malamnya saya live sebagai kontributor Metro TV di Jepang. Saya live waktu itu di Top News malam Metro TV jam 21.30. Di Jepang itu waktu itu jam 11.30. Oke, teman-teman, sebenarnya kenapa sih Abe Shinzo ini berhenti? Ini saya perlu jelaskan bahwa karena alasan kesehatan. Jadi tidak ada alasan karena lari dari tanggung jawab, alasan karena negara Jepang itu dalam keadaan genting, ekonominya kritis, tidak ada ya teman-teman. Ini adalah kesehatan. Mungkin kita tahu ya teman-teman, pada tahun 2006-2007 Abe Shinzo pun pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun berhenti, menyatakan dirinya berhenti karena alasan kesehatan. Kesehatannya, kenapa alasan kesehatan? Karena ada penyakit di dalam dirinya. Penyakit apa sih? Itu adalah penyakit di dalam usus besar, teman-teman. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu adalah colitis ulceratif. Apa sih itu penyakitnya? Jadi itu penyakit pada ada peradangan di usus besarnya dan di bagian hubungan ke rekrumnya. Oke. Jadi di sini ketika kita buang air besar itu akan keluar darah. Nah, ini salah satu gejalanya ya. Dan dinyatakan sudah teman-teman, lalu pada bulan 6 Perdana Menteri Abe dibawa ke rumah sakit dan melakukan medical check up. Dan hasil medis menyatakan bahwa ini sudah genting sekali dan Perdana Menteri Abe harus segera dirawat secara teratur. Nah, ini artinya bahwa kesehatan keselamatan Perdana Menteri Abe ini emang sudah sangat mengkhawatirkan. Makanya berhentilah. Jadi tidak ada alasan karena ekonomi Jepang sudah dalam keadaan genting atau gimana, lari dari tanggung jawab. Tidak ada teman-teman, tidak. Ini ada alasan kesehatan. Terusnya bagaimana reaksi masyarakat Jepang? Ada banyak macam-macam teman-teman. Umumnya mereka kaget. Kaget kenapa? Karena ya kita tahu sendiri ya bahwa saat ini Jepang pun sedang dilanda pandemik COVID-19. Dan ya kalau masalah kecewa mungkin ada, tapi kebanyakan mereka bertanya kenapa sekarang? Kenapa di saat-saat genting ini? Bukankah hanya tinggal 1 tahun lagi, tahun 2021? Ya, kita nggak tahu teman-teman, karena kan kesehatan seseorang kita nggak ngerti. Oke teman-teman, saya melihat ini penilaian saya pribadi bahwa Perdana Menteri Abe itu bagi saya itu bagus. Karena kita lihat ya bahwa setelah adanya COVID ini banyak orang yang mengalami kesulitan. Lalu Perdana Menteri Abe dan pemerintahannya di bawahnya melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tinggal di Jepang. Jadi bukan hanya orang Jepang saja, orang asing pun dibantu. Dari anak kecil, bayi yang baru lahir semua mendapatkan bantuan. Per orang itu waktu itu kalau tidak salah Jumayeng ya, sekitar ya kalau dirupiahkan sekitar 14 jutaan lah per orang. Itu belum lagi dibantu ketika kita tidak bisa bekerja, lalu usaha kita tutup. Itu banyak sekali bantuan-bantuan, dan ini saya rasakan bahwa
pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Abe sangat memperhatikan masyarakatnya. Jadi saya berharap teman-teman juga harus bersyukur bahwa Perdana Menteri Abe sudah melakukan yang terbaik. Memang ada beberapa image bahwa Perdana Menteri Abe itu tidak bagus, tidak kurang gitu qualified. Tapi teman-teman, secara internasional boleh dibilang Perdana Menteri Abe itu sangat top. Karena bisa kita lihat sendiri ya bagaimana dia komunikasi dia dengan pihak-pihak luar negeri. Oke teman-teman, saya pengen bicara lagi tentang siapa sih penggantinya setelah Perdana Menteri Abe ini turun. Saya ada 7 orang kandidat yang mungkin menggantikan Perdana Menteri Abe. Di antara 7 ini pasti ada yang keluar. Oke, saya akan sebutkan satu persatu. Karena saya tidak hafal ya dan takut salah informasinya, saya bacakan saja karena sudah saya rangkum. Yang pertama kali adalah Ishiba Shigeru-san, 63 tahun. Dia adalah sekretaris jenderal partai LDP. Partai LDP apa itu? Partainya dari partainya Abe-san. Sebelumnya dia juga pernah menjabat dari menteri. Oke, dia ini adalah lulusan Keio University. Ini Ishiba Shigeru-san ya, 63 tahun. Oke. Yang kedua adalah Koizumi Shinjiro, 30 tahun. Ini menteri yang paling muda nih teman-teman, di antara kandidat-kandidat. Koizumi Shinjiro ini bapaknya adalah dulu Perdana Menteri juga, namanya Koizumi Junichiro. Oke teman-teman, jadi Koizumi Shinjiro sang ini sekarang posisinya adalah Menteri Lingkungan Hidup, ya. Nah jadi bapaknya itu Koizumi Junichiro, mungkin teman-teman tahu ya, Perdana Menteri yang rambutnya panjang itu, punya 2 anak teman-teman. Punya 1 anak, yang pertama adalah Koizumi Kotaro, yaitu sebagai aktor sekarang. Nah yang kedua ya ini sebagai politician, Koizumi Shinjiro. Nah ini Koizumi Shinjiro ini adalah salah satu kandidat ya teman-teman. Kita belum tahu. Koizumi Shinjiro ini adalah lulusan dari Kanto Gakuin University dan Columbia University. Jadi untuk bahasa Inggris ya mungkin bisa. Yang ketiga adalah Noda Seiko-san. Noda Seiko-san ini adalah seorang wanita. Ini kalau misalkan Noda Seiko-san terpilih, ini adalah sejarah Perdana Menteri wanita yang pertama kali dalam sejarah Jepang. Umurnya 60 tahun teman-teman. Nah, Noda Seiko-san ini dia adalah orang Fukuoka teman-teman. Orang Fukuoka Kitakyushu. Dia sekarang adalah Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Oh ya, Noda Seiko-san ini dulu kakeknya juga adalah seorang menteri. Menteri apa? Menteri Keuangan yang bernama Noda Uichi. Noda Seiko-san ini adalah lulusan Sophia University. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya. Yang keempat adalah Kishida Fumio, 63 tahun. Oke, dia ini adalah orang Hiroshima. Sekarang dia adalah seorang menteri juga, seorang menteri urusan luar negeri. Oke, dia ini adalah lulusan Waseda University. Jadi tidak perlu secara intelektual tidak perlu dipertanyakan lagi. Kishida Fumio-san ini dulu juga pernah menjadi menteri, yaitu Menteri Negara untuk urusan Okinawa dan teritorial utara. Jadi ada menteri khusus untuk Okinawa ya, saya juga baru tahu ini. Nah yang kelima adalah Kono Taro. Kono Taro-san ini berumur 57 tahun. Dia membawa alma mater dari Keio University. Dan dia pernah kuliah juga di luar negeri, di Georgetown University. Saat ini dia adalah Menteri Pertahanan.
Wah, Menteri Pertahanan berarti ya sering ketemu dengan Pak Prabowo pastinya. Yang keenam adalah Kato Masanobu. Masanobu ini berumur 65 tahun, lulusan dari Tokyo University. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan. Yang ketujuh yang terakhir ya teman-teman, adalah Suga Yoshihide, 72 tahun. Jadi di antara kandidat yang lain, Suga Yoshihide ini yang paling senior. Dia adalah Ketua Kabinet Sekretariat, lulusan dari Hosei University. Dan barusan tadi beberapa menit yang lalu, Suga Yoshihide sudah bilang bahwa dirinya setuju mengikuti untuk menjadi Perdana Menteri Jepang ya, menggantikan Abe Shinzo. Oke teman-teman, dari ketujuh kandidat ini kita berharap yang terpilih adalah yang terbaik dan bisa membawa Jepang, masyarakat Jepang menjadi lebih baik. Karena perlu kita ketahui ya bahwa dari 7 kandidat ini untuk hubungan luar negerinya, saya pikir tidak ada yang bisa menyaingi dari Abe Shinzo. Karena mungkin ya kita bisa tahu ya, Abe Shinzo ini pun dia juga punya pengalaman. Selain dulu pengalamannya juga dia Abe Shinzo seorang yang pernah sekolah di luar negeri di Southern California University. Oke teman-teman, itu adalah ulasan saya. Mungkin nanti kapan akan diumumkannya Perdana Menteri terbaru menggantikan Abe Shinzo akan saya update lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Salam dari saya Alvin Elias di kota Fukuoka, Jepang.